Tips, ketemu lagi bersama kiper lokal di sini. Di video kali ini Kimin akan menjelasin ataupun review ya sepatu dari Rajo Indonesia ya. Ini merupakan model terbaru dari Rajo karena sebelumnya kan ada King Speed dan King apa ya satunya Kimin lupa. Pokoknya itu versi yang lama dan ada BKT juga. Nah kali ini versi terbarunya yaitu Rajo King Sala. Nah untuk King Sala sendiri dia ada beberapa pilihan outsole ya. Ini yang Kimin pakai ataupun Kimin review kali ini adalah yang FG, dan di sini juga ada yang turf ya. Jadi untuk yang mini soccer nih yang turf, kemudian juga ada yang versi futsalnya ya. Nah ini yang versi futsalnya ya, Rajo King Sala futsal. Nah dia ada 3 pilihan outsole untuk kalian gunakan. Jadi ada pilihan seperti itu untuk kalian gunakan. Nah ini bisa kalian lihat ya, yang FG, kemudian yang futsal dan yang turf ya. Karena kan lagi zamannya mini soccer ya, mini soccer lagi rame. Jadi kita Kimin akan review bahas gimana impresi Kimin menggunakan sepatu ini. Sepatu ini sendiri sudah Kimin gunakan sebanyak 2 kali ya untuk kiper lokal latihan, karena kiper lokal sendiri di desa itu nggak ada fun football. Jadi ya Kimin pakai cuma latihan-latihan, ataupun kalau dipakai di fun football mungkin lapangan kecil yang biasa Kimin gunakan untuk ngonten review sarung tangan ya. Oke, kita bahas sepatunya sendiri. Sepatu ini dibanderol nggak sampai 200 ribuan. Ini harga retailnya ya. Ini Kimin sertakan harga retailnya segini ya. Ini 179.900 itu harga retailnya. Nah, jadi kalian sudah bisa mendapatkan sepatu seperti ini nggak sampai 200 ribu. Kita bahas dari segi upper terlebih dahulu. Uppernya sendiri dia menggunakan full sintetis upper ya. Jadi uppernya dia menggunakan full sintetis. Kemudian terdapat jahitan-jahitan ya di bagian depan jahitan, kemudian di bagian tengah belakang dia di emboss untuk coraknya ya. Jadi materialnya full sintetis, nggak ada mesh ataupun nggak ada material lainnya, dia full sintetis. Kemudian untuk liningnya juga dia menggunakan sintetis, lidahnya juga lidah terpisah dengan material sintetis ya. Nah untuk outsole-nya sendiri dia bertipikal outsole bertipe bulat seperti ini. Nah ini bisa kalian lihat outsole untuk yang FG dia bertipe bulat. Kemudian untuk yang nanti kita bahas lah. Untuk FG dia bertipe bulat ya. Kemudian terdapat external heel counter di bagian belakang. Kimin di sini gunakan size 39 ya. Kemudian insole-nya sendiri ini menurut Kimin cukup unik untuk King Sala ini. Ini insole-nya Adidas. Nih, kalian bisa lihat insole yang digunakan merupakan insole Adidas ya. Jadi menurut Kimin ini sepatunya oke banget karena insole Adidas ini empuk, dia empuk dan materialnya Eva Foam seperti itu, Eva Foam, dan dilapisi dengan material fabric yang cukup keset. Jadi digunakan di sepatu ini keset banget, dan insole-nya dia cekung ya. Jadi mengikuti bentuk kaki kita untuk insole-nya sendiri. Untuk talinya sendiri dia talinya menggunakan tali pipih yang cukup, menurut Kimin ini cakep bagus. Tali pipih yang biasanya digunakan di brand Mizuno kayaknya ya. Sepatunya dia kayak gini ya. Talinya pipih dan cenderung agak berbulu emang, tetapi tali yang seperti ini walaupun dia agak berbulu memberikan efek ikatan yang lebih kuat. Jadi nggak gampang lepas sepatu ini jika kita gunakan. Dan impresi Kimin menggunakan sepatu ini setelah Kimin gunakan ya, uppernya dia cenderung tebel. Upper yang digunakan dia tebel. Kemudian cukup, kalau bilang fleksibel ini menurut Kimin standar aja, nggak begitu fleksibel banget ya uppernya, nggak begitu fleksibel banget. Tapi kalau sudah sekitar 2-3 kali digunakan, kemungkinan upper sepatu ini bakal jauh lebih fleksibel. Karena ini saat pertama kali Kimin gunakan itu uppernya nggak begitu fleksibel, agak kaku. Tetapi setelah 2-3 kali Kimin gunakan ini mulai terasa fleksibel dan mulai terasa nyaman lah digunakan. Selain itu dengan upper tebal ini menurut Kimin buat posisi kiper itu jauh lebih jauh lebih enak digunakan. Kenapa? Karena kan posisi kiper itu sering benturan dengan pemain lawan, bahkan resiko untuk kaki terpijak lawan itu resikonya cukup tinggi ya, kemungkinan seperti itu karena Kimin posisinya kiper ya. Jadi menurut Kimin upper yang tebal seperti ini cocok banget buat posisi kiper untuk menghindari kaki kita cedera karena keinjak sama pemain lawan ya, seperti itu. Kemudian untuk insole liningnya sendiri dia liningnya sintetis, dan busanya di sini cukup tipis. Busanya cukup tipis, nggak begitu banyak padding. Tetapi walaupun seperti itu, lockdown sepatu ini bener-bener enak banget, bener-bener ngunci banget di kaki Kimin yang Kimin rasain ya. Terus juga nggak bikin kaki Kimin blister. Walaupun sepatu ini cenderung murah, tetapi menurut Kimin impresi Kimin gunakan sepatu ini bener-bener enak banget. Locknya di bagian belakang itu enak banget, dan yang pasti nggak bikin blister kaki Kimin. Cuman nggak tahu buat kalian ya, kadang kan tipe kaki orang tuh beda-beda. Tapi yang Kimin rasain menggunakan sepatu ini, Kimin nggak ngerasain blister di kaki Kimin. Dan untuk nyamanan sendiri, mungkin waktu di awal-awal Kimin gunakan karena uppernya masih kaku ya, belum begitu fleksibel. Tapi sekitar
30-40 menit Kimin menggunakan sepatu ini mulai break in di kaki Kimin dan mulai enak dan nyaman di kaki Kimin. Kemudian dari segi outsole-nya sendiri, dia outsole-nya menurut Kimin nggak begitu kaku dan cukup fleksibel lah, masih enak banget buat digunakan ya, terutama untuk lapangan-lapangan keras karena tipikal statnya dia stat bulat, yang mana stat bulat itu enak banget buat digunakan di lapangan yang agak keras, itu nggak bikin sakit. Nah selain itu ada juga versi futsalnya ya, ini versi futsalnya dia menggunakan outsole futsal, jadi hanya diganti outsole-nya saja, uppernya dia keseluruhannya sama, outsole-nya dia menggunakan outsole rubber, jadi outsole-nya full rubber. Jadi outsole ini sendiri kalau yang full rubber menurut Kimin ini lebih cocok buat kalian gunakan di lapangan-lapangan semen seperti yang kalian lihat di belakang ya. Ini lapangan yang biasa, lapangan sekolah Kimin lah, sekolah Kimin mengajar. Ini lapangannya lapangan semen. Nah jadi sepatu ini menurut Kimin kalau kalian sering futsalan di lapangan semen, Kimin lebih merekomendasikan kalian menggunakan sepatu-sepatu dengan bertipikal outsole-nya full rubber seperti ini. Kenapa? Karena dia pertama tahan banget, nggak mudah kekikis, kemudian juga karena dia full rubber jadi otomatis tebal, jadi juga bisa juga jadi lebih awet jika digunakan di lapangan semen. Dan untuk versi futsalnya jika kita bandingkan seperti ini, dia sedikit lebih berat ketimbang versi footballnya ya, walaupun ini menurut Kimin yang agak berat tapi nggak berat-berat banget lah. Sementara itu untuk versi mini soccernya juga ada, ataupun turfnya dia juga ada, tapi ini turfnya juga dia full rubber, jadi yang kuning ini bukan midsole ya, dia rubber juga dan terdapat gerigi-gerigi seperti ini. Jadi sepatu ini bakal nyaman banget digunakan di lapangan rumput sintetis lah. Kenapa nyaman? Karena kan outsole-nya ini tipikalnya emang khusus untuk rumput sintetis, dan juga rumput sintetis itu kan walaupun sepatu ini nggak menggunakan rubber, kemungkinan bakal nyaman buat digunakan di rumput sintetis. Kenapa seperti itu? Karena kan rumput sintetis itu biasanya cenderung nggak begitu nggak begitu kaku lah, nggak begitu keras, masih empuk karena dia kan ada bantalan karetnya. Jadi menurut Kimin ini sepatu ini cocok banget lah buat kalian gunakan di mini soccer, karena harganya juga cukup terjangkau. Sekarang kan lagi rame tuh mini socceran. Dan sepatu ini menurut Kimin buat kalian yang cuman hobi mini socceran, have fun aja seminggu sekali, ataupun ya nggak begitu intensitasnya cukup standar dan butuh sepatu yang murah, ini menurut Kimin bakal Kimin rekomendasikan banget. Selain itu juga ada sedikit perbedaan antara versi turf dan versi futsal maupun FG-nya ya. Kalau FG mungkin jelas kita simpel seperti ini aja sudah cukup enak ya. Nah tapi versi futsal dan turf ini benar-benar ada perbedaan signifikan selain dari outsole-nya, yaitu di bagian toe cap atau bagian ujungnya. Bagian ujungnya ini untuk yang versi turf dia ada material sweat sintetisnya. Kimin kurang tahu kenapa di versi futsalnya nggak dikasih, padahal toe cap ini menurut Kimin rekomen banget lah dibuat digunakan di futsal, karena futsal kan biasanya ada tendangan-tendangan concong ya. Ini bisa membantu kekuatan ataupun ya membantu kekuatan bagian ujung untuk melakukan tendangan concong, tapi tidak diterapkan di versi futsalnya. Kimin kurang tahu pasti kenapa seperti itu. Apa dari pihak Rajo sendiri menginginkan untuk versi futsal ini? Emang sih dari Rajo sendiri sempat bilang ke kiper lokal bahwasanya untuk versi futsal ini sebenarnya kurang direkomenkan buat posisi kiper ya, karena ini tujuan mereka adalah untuk posisi flank. Kenapa posisi flank? Karena kan dia ceper dan pendek bentuknya ya. Jadi flank itu biasanya membutuhkan kelincahan, dan di bagian ini, bagian depannya ini dibikin polos, nggak ada toe cap-nya, itu tujuannya lebih ke feeling bolanya lebih terasa. Sedangkan untuk mini soccer Kimin kurang tahu kenapa dibikin ada toe cap-nya, tapi menurut Kimin mungkin next Rajo untuk versi futsalnya bisa dikasih toe cap juga seperti ini, bakal jauh lebih rekomen. Kabarnya sih yang Kimin dapat informasi juga Rajo sedang mengembangkan sepatu khusus untuk kiper dan posisi pivot ya. Jadi buat kalian pivot ataupun kiper, kabarnya Rajo bakal produksi sepatu khusus untuk posisi kiper, yang pasti kabarnya bakal ada midsole-nya, jadi jauh lebih empuk. Kalau ini kan dia full rubber ya, yang putih ini full rubber, jadi masih agak keras. Tapi kabarnya untuk yang versi futsal nanti itu bakal menggunakan midsole, jadi wajib banget kita tungguin ya. Menurut Kimi rekomen apa enggak sepatu dari brand Rajo ini ya? Mungkin buat kalian yang ya pengen cari sepatu murah, kemudian kualitasnya cukup bagus, kemudian ya cukup awet, yang pasti murah lah dan banyak pilihan, kalian bisa banget cobain Rajo ini, karena ya bisa kalian lihat nih dari seri FG, turf dan futsalnya mereka ada semuanya. Jadi kalian bisa bisa ada pilihan lah, terutama buat kalian yang mungkin lapangan hobi mainnya di lapangan mini soccer. Menurut Kimin kalau kalian pakai sepatu ini masih kurang enak lah. Kenapa kurang enak? Karena kan emang sepatu ini dikhususkan untuk lapangan tanah ya, lapangan rumput. Jadi Kimin rekomendasikan kalau kalian menggunakan di mini soccer sepatu yang emang menggunakan outsole turf, karena outsole turf ini buat lapangan mini soccer enak banget lah.
Terus juga Kimin biasanya kan Tarkam futsal dia di daerah pelosok-pelosok seperti itu biasanya kan lapangannya lapangan tanah berpasir seperti itu ya. Nah ini juga cocok banget buat kalian gunakan di lapangan tanah berpasir karena kan kalau kalian main futsal di lapangan tanah menggunakan outsole yang seperti ini kemungkinan bakal licin ya. Nah kalau menggunakan outsole FG itu kemungkinan bakal nggak boleh karena ini kan sepatu bola bukan sepatu futsal ya. Nah jadi pilihannya adalah kalian menggunakan sepatu yang menggunakan turf seperti ini. Juga bisa kalian gunakan untuk lapangan futsal yang material yang lapangannya itu lapangan tanah ataupun lapangan berpasir seperti itulah. Jadi menurut Kimin ini cocok banget lah dan ya harganya terjangkau. Ya menurut Kimin untuk harga 179.999 180.000 nggak sampai 200.000 ini menurut Kimin rekomend. Dan yang Kimin kaget tuh adalah sepatu ini kualitasnya benar-benar lebih bagus ketimbang versi Raju sebelum-sebelumnya karena Kimin sudah nyobain Raju sebelumnya dan secara kualitas material ini jauh lebih bagus dari versi sebelumnya ya. Oke, mungkin itu aja review kali ini dari Kiper Lokal tentang sepatu Raju dari Raju Indonesia ya versi King Salah baik yang FG maupun yang futsal dan yang turf ya. Jadi ada pilihan buat kalian sering menggunakan sepatunya di mana, di lapangan futsal atau lapangan tanah atau lapangan rumput sintetis, kalian tinggal pilih sesuai kebutuhan kalian. Oke, mungkin itu aja review kali ini dari Kiper Lokal. Buat kalian yang ingin cari sarung tangan kiper, langsung aja kalian ke rumah kiper ataupun @hattrick_sportwear ya. Karena di situ menjual segala macam perlengkapan kiper, terutama sarung tangan kiper dari berbagai merek dan dengan harga yang bervariasi. Oke, mungkin jangan lupa kalian subscribe akun YouTube Kiper Lokal. Jangan lupa kalian follow akun Instagram Kiper Lokal. Ketemu lagi di video selanjutnya. Kiper Lokal pamit.